Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspitasari, mahasiswa Universitas Sriwijaya Program Studi Ilmu Administrasi Publik angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan peran mahasiswa dalam mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia demi memenuhi tugas akhir semester yang telah diberikan. Jadinya marilah kita masuk ke dalam materinya. Jadinya ada beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa. Yang pertama adalah menggunakan bahasa Indonesia di setiap kegiatan belajar mengajar di sekolah, di area kampus yang luring maupun daring, agar bahasa Indonesia ini tetap terjaga kelestariannya. Sedikit tambahan, berikut adalah contoh-contoh dari kegiatan daring maupun luring. Ini kita akan berbicara tentang sistem persamaan linear tiga variabel setelah terus melaksanakan kegiatan pembelajaran kita untuk di kelas 10 IPA 3. Materi. Yang pertama, silakan kita masuk untuk menyampaikan pernyataan tentang penggunaan NAPI. Lalu yang kedua adalah mengurangi penggunaan bahasa gaul yang bermakna positif maupun berkonotasi negatif. Dikarenakan banyaknya dampak globalisasi dari teknologi yang semakin cepat ini, banyak kosakata bahasa Indonesia dijadikan singkatan atau dicampurkan bahasa-bahasa asing yang masuk ke dalam Indonesia. Jadinya membuat beberapa atau sekumpulan remaja maupun orang dewasa itu sering lupa akan kosakata bahasa Indonesia itu dan sering mengucapkannya dan akan diikuti oleh orang-orang sekitarnya. Berikut contoh bahasa gaul yang bermakna positif maupun yang berkonotasi negatif. Halo, di mana? Kayaknya gue penting deh, gue paling kurang ke arah mau yang chill gitu. Asik banget gak sih kalau kerja, terus apalagi banyak kerjaan gitu lately. Bahasa Jakarta Selatan alias Jaksel, bahasa gaul anak zaman now. Contek? Contek lah. Contek. Saya boleh gaul, itu tadi asal jangan amburadul. Saya akan buka yang pertama. Jadi ini adalah contoh-contoh bahasa gaul. Dan kalau saya juga kayak di teks gitu ya di WhatsApp, ini ngomongin apa sih? Kok disingkat-singkat kayak gini agak bingung. Yang ketiga itu memperkenalkan bahasa Indonesia dengan cara memanfaatkan platform sosial media seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube. Jadinya ada banyak cara untuk memperkenalkannya di platform itu, yaitu salah satu caranya ialah membuat lagu atau film. Jadinya ada beberapa contoh film anak bangsa yang telah memenangkan beberapa penghargaan di kancah internasional. Dan berikut pun ada beberapa contoh dari anak bangsa yang memenangkan penghargaan dari luar negeri dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai karyanya. Anak bangsa yang kemudian memikirkan prestasi dan membuat warga negara Indonesia sebaiknya bangga karena film Indonesia atau industri film Indonesia meski dari sebuah film pendek mampu menjadi yang terbaik dalam sebuah festival film internasional, yaitu Festival Film Internasional Venesia di tahun 2018. Nah, kita akan lihat bersama-sama informasinya bahwa film berjudul Kado berkompetisi dengan 11 film pendek lainnya dalam sesi Horizonti. Sesi Horizonti adalah sesi yang didedikasikan bagi film-film yang mewakili tren estetika dan ekspresi baru dalam dunia perfilman. Film Kado berkisah tentang remaja bernama Isvi yang nyaman memakai celana di antara teman-teman laki-lakinya, tetapi ia memakai jilbab. 인도네시아의 벌리스트 메리앙 조라 축하드립니다.
Yang keempat adalah melakukan pertukaran antar negara. Jadinya dari pertukaran antar negara ini yang Indonesia ke luar negeri dan dari luar negeri ke Indonesia. Dengan begitu kita dapat mempelajari bahasa dan kebudayaan mereka, dan kita juga sebagai mahasiswa negara Indonesia dapat memperkenalkan budaya dan bahasa kita kepada mereka. Jadinya ada beberapa orang atau beberapa warga luar negara yang kita perkenalkan bahasa Indonesia dan mereka menyebutkannya di bahasa Indonesia. Berikut beberapa contoh pertukaran antar pelajar dari luar negeri ke Indonesia untuk mempelajari budaya dan bahasa Indonesia. Halo, nama saya Wan. Saya dari program tourism di Nakhonศรีธรรมราช ราชภัฏ University วันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชว่ารู้จักประเทศอินโดนีเซียไหมแล้วก็รู้จักภาษาอินโดนีเซียหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยครับขอโทษนะครับสวัสดีครับขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมครับคือว่าจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียคุณรู้จักประเทศอินโดนีเซียไหมครับอ๋อฉันรู้จัก คุณหลานรู้จักไหมรู้จักครับอ๋อแล้วคุณรู้จักประเทศอินโดนีเซียเป็นยังไงหรอครับอ๋อเท่าที่รู้นะคะคือประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ใหญ่แล้วก็เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในเอเชียแล้วก็เป็นประเทศที่รู้สึกว่าเป็นประเทศที่มีศาสนาเยอะหลากหลายศาสนาแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวแบบเยอะมากมาย แล้วคุณพูดภาษาอินโดนีเซียได้ไหมครับ Saya dari Indonesia Kak. Ya, kalau mau belajar bahasa Indonesia di sini bisa belajar bahasa. 숱하게 스쳐간 감정들에 무뎌지는 감각 언제부턴가 익숙해져 버린 마음을 숨기는 법들 멈춘 시간 속 잠든 널 찾아가 Say Indonesia please. Hello everybody. Aku cinta. Kamu panggil aku. Hah? Say panggil aku. Panggil aku. Panggil aku. Panggil aku. Cinta kamu juga. Lalu yang terakhir atau yang nomor 5 itu meningkatkan minat baca buku bahasa Indonesia. Setidaknya dimulai dari kita sendiri. Apalagi di era teknologi ini mudah sekali untuk mendapatkan buku dan gratis. Tidak seperti zaman dahulu yang harus membeli yang harganya lumayan mahal, dan atau kalau ingin gratis itu perlu ke perpustakaan yang lumayan jauh mungkin kadang. Sekarang ini kan sudah mudah sekali. Jadinya kita dapat membaca buku secara mudah dan gratis dimanapun dan di kapanpun. Saya tutup presentasi saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.